dengan nomor peserta PPG 2015019181, nomor induk mahasiswa 9213411508. Hari ini Senin 6 Desember 2021 akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di SDN Pandansari, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan di kelas 6, tema 5, wirausaha, subtema 1, kerja keras berbuah kesuksesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Iya. Ibu mau bertanya dulu, hari ini apakah ada yang tidak hadir? Tidak ada, Bu. Ada, alhamdulillah semua hadir. Apakah keadaannya sehat? Sehat. Nah, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama dulu. Untuk memimpin doa, silakan Najirin untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan rasulan rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya, terima kasih Najirin. Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional untuk meningkatkan kecintaan kita terhadap negara Indonesia, negara kita. Untuk menyanyikan lagu wajib, kalian dimohon berdiri. Silakan berdiri. Untuk memimpin lagu, silakan kepada Rahma. Siap? Siap. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sananya aku berdiri.
Oke, untuk Rahma dan silakan duduk kembali. Nah, mudah-mudahan dengan kita menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya tadi, kita dapat meningkatkan kecintaan kita terhadap tanah air kita Indonesia. Nah, sekarang Ibu ingin menampilkan sebuah gambar. Kira-kira siapa yang tahu gambar apa yang Ibu tampilkan di depan? Oh, itu adalah lambang ASEAN. Itu apa? Panjangnya Association of Southeast Asian Nations. Kalau yang ini magnet, gambar magnet. Nah, magnet ini terdiri dari dua kutub, ada kutub utara dan kutub selatan. Nah, kemudian gambar yang di bawah ini kira-kira apa? Formulir pendaftaran. Di formulir pendaftaran ada berbagai macam komponen. Nah, jadi dari gambar ini kita hari ini akan belajar tema 5 tentang wirausaha, subtema 1 kerja keras berbuah kesuksesan. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini, setelah kita mempelajari materi hari ini, kalian diharapkan mampu untuk menyebutkan posisi dan peranan Indonesia dalam lingkup ASEAN secara terperinci. Kemudian melalui melihat video pembelajaran peranan Indonesia di ASEAN dalam bidang ekonomi, peserta didik atau kalian dapat menulis laporan tentang peran Indonesia di bidang ekonomi dengan benar. Kemudian nanti setelah mengamati PowerPoint tentang magnet, kalian dapat menyebutkan macam-macam magnet dengan benar. Terus melalui percobaan berdasarkan petunjuk video, peserta didik dapat membuatlah laporan tentang percobaan sifat-sifat magnet. Nah, kemudian tujuan pembelajaran berikutnya melalui pengamatan PowerPoint, kalian diharapkan mengetahui tentang teks formulir peserta didik dan mampu menganalisis komponen, tujuan, dan manfaat teks formulir tersebut. Nah, kemudian tujuan pembelajaran selanjutnya setelah mengamati PowerPoint tentang contoh-contoh teks formulir, kalian diharapkan bisa mengisi formulir pendaftaran dengan benar. Sekarang coba kalian keluarkan buku paket dan buku tulis serta alat tulis kalian. Nah, buku paket tema 5 wirausaha. Sudah? Nah, coba kalian sekarang amati gambar yang ada di depan, slide PPT-nya. Nah, itu adalah, coba situ ada pertanyaan seperti apa kerjasama dan posisi Indonesia pada ASEAN sekarang. Coba kalian bisa cari di buku paket kalian atau bisa juga searching di Google dengan handphone. Boleh? Sudah? Sudah. Jadi kalian sudah mencari seperti apa kerjasama dan posisi Indonesia pada ASEAN. Nah, di sini ada pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Nah, jadi ini ada sebuah bacaan pengalaman belajar dari negara ASEAN. Coba kalian baca dulu pengalaman belajar dari negara ASEAN. Ini di buku paket juga ada. Jadi, ASEAN itu adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, atau dalam bahasa Indonesianya adalah Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Nah, adalah berarti ASEAN ini adalah organisasi kawasan yang mewadahi kerjasama di kawasan Asia Tenggara. Nah, jadi ASEAN ini dia bentuk tanggal 8 Agustus 1967. Di mana? Di Bangkok, Thailand. Ada 5 negara pendiri ASEAN, yaitu termasuk negara kita, negara Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan
penandatanganan deklarasi Bangkok. Jadi itu 5 negara pendiri ASEAN. Kalau sekarang jumlah anggota negara ASEAN ada berapa? Siapa tahu? Ada 10. Nah, sekarang kalian diminta untuk memperhatikan video mengenai peranan Indonesia di ASEAN. Coba sekarang perhatikan baik-baik videonya. Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara adalah organisasi kawasan yang mewadahi bersama 11 negara di Asia Tenggara. Baik-baik videonya. Negara-negara anggota ASEAN: Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Timor Leste. Salah satu ekonomi berkembang utama di kawasan Asia Tenggara. Dan yang ketiga di dunia setelah China dan India. Alasan ekonomi Indonesia menjadi berkembang sebegitu besarnya adalah setelah gejala politik dan sosial. Pada pertengahan 1960-an, Bapak Soeharto melakukan tata kelola fiskal, meminta IMF mengasistensi pengelolaan fiskal Indonesia yang masih hal. Indonesia juga melakukan kegiatan perdagangan dan industri berbasis ekspor yang membuat Indonesia menjadi salah satu di East Asian America pada tahun 1993. Jadi, peranan Indonesia di ASEAN adalah menjadi fondasi utama ekonomi yang kuat dari sektor industri berbasis manufaktur dan juga pengelolaan sumber daya alam di ASEAN. Sumber daya alamnya. Nah, Indonesia juga berperan dalam mendukung terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN. kita juga berperan dalam masyarakat ekonomi ASEAN yang didirikan pada tahun 2015. Indonesia berperan dalam membangun padi ASEAN. Juga berperan dalam membangun padi ASEAN. Dan Indonesia aktif dalam AFTA ASEAN atau Area Asian Free ASEAN Trade Pasar Area. Bebas. Kalian tadi sudah menonton video tentang ASEAN sekarang. Sudah dibagi dalam beberapa kelompok. Yang ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, sekarang di sini ada tugas kelompok atau lembar kerja peserta didik. Silahkan ambil. Untuk kelompok 1 silahkan ambil. Kelompok 2, kelompok 3. Nah, untuk mengisi LKPD yang Ibu bagi itu adalah LKPD tentang ASEAN. Tulis nama kelompoknya, nama-nama anggota kelompok juga harus ditulis. Di dalam LKPD tersebut sudah ada cara mengisi. Ada indikator pencapaiannya, ada tujuan LKPD-nya, ada cara pengisiannya. Ya, kalau mengisi nama di LKPD itu ditulis dengan nama lengkap. Di situ ada langkah-langkah dan prosedur kerja. Sudah selesai? Kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 3? Kalau sudah selesai kali LKPD yang sudah kalian kerjakan itu disimpan dulu. Sekarang Ibu mau bertanya, apakah di sekitar rumah kalian itu pernah menemukan magnet? Karena pintar. Contohnya benda apa saja yang terbuat dari magnet? Siapa yang punya kulkas? Bagaimana pintunya bisa tertutup? Nah, karena ada magnet. Jadi, lebih dari 2000 tahun yang lalu
menemukan batu yang istimewa. Nah, batu tersebut menarik benda-benda yang mengandung logam. Nah, ketika batu itu digantung, batu tersebut berputar. Nah, salah satu ujungnya selalu menunjuk ke arah utara. Nah, karena batu itu ditemukan di Magnesia, maka orang Yunani menamainya dengan Magnetis Ritos. Orang Yunani tidak mengetahui lebih lanjut bagaimana sifat-sifatnya, namun mereka telah mengamati ciri-ciri bahan yang disebut magnet. Jadi ini perhatikan ke slide PPT di depan. Jadi magnet itu terdiri dari ada dua kutub. Kutub apa namanya? Kutub utara dan kutub selatan. Pintar. Nah, jadi semua magnet itu mempunyai ciri-ciri tertentu. Setiap magnet itu mempunyai dua kutub, tadi namanya kutub utara dan kutub selatan. Nah, seringkali kita menemukan magnet yang bertuliskan dengan N dan S. N itu north, S itu south. South itu selatan, north itu utara, merupakan singkatan dari itu tadi. Ini magnet apa kira-kira namanya? Magnet bata. Kenapa jadi magnet bata? Karena bentuknya seperti bata. Kalau ini magnet tabung atau silinder, karena bentuknya seperti tabung. Kalau ini magnet apa? Ini magnet jarum. Magnet jarum karena bentuknya seperti jarum. Biasanya ini digunakan untuk di kompas. Pernah melihat kompas? Nah, kalau ini magnet, biasanya ini disebut magnet U karena bentuknya seperti U, atau bisa juga disebut dengan magnet ladang, atau bisa juga dengan disebut magnet tapal kuda atau sepatu kuda. Nah, kalau ini namanya magnet lingkaran. Jadi setiap magnet itu ada fungsinya. Biasanya warna di kutub utara itu merah, terus selatan itu putih kalau digambar. Kalau contoh magnet ini. Nah, ini adalah kutub utara. North biasanya north itu artinya utara dalam bahasa Inggris. Kalau ini south artinya
sekarang kalian tetap berada di kelompok. Ibu akan membagi LKPD dan kalian akan melakukan percobaan tentang sifat-sifat makna. Coba kelompok 1 ambil dulu LKPD-nya. LKPD-nya dan alat percobaannya. Nanti jarumnya. Kelompok 2 silakan ambil. Kelompok 3 silakan ambil. Tadi sudah dibagi untuk LKPD percobaan magnet dan alat-alat percobaan sudah dibagi. Silahkan sekarang melakukan percobaan sambil mengisi LKPD. Di LKPD itu ditulis nama kelompok dan nama anggota kelompok. Jangan tidak diisi atau jangan lupa. Melakukan percobaannya sesuai nomor urut yang ada di LKPD. Ya, lakukan percobaan sesuai nomor urut yang ada di LKPD. Ya, apa yang terjadi ketika magnet didekatkan dengan penitik? Ayo, dengan penitik. Mana penitiknya? Apa yang terjadi? Bagaimana sudah melakukan percobaan? Ya. Nah, setelah melakukan percobaan, lalu kalian mengisi hasil analisis percobaan tadi. Benda apa saja yang dapat menempel pada magnet, ditulis yang dapat menempel. Nah, setelah kalian melakukan analisis data, baru membuat kesimpulan. Terus, ya. Yang tadi bagaimana kelompok 1? Ada kesimpulannya? Setelah melakukan percobaan, analisis lalu dibuat kesimpulan. Alat-alat percobaannya silakan disimpan dulu. Nah, sekarang ibu mau bertanya, siapa yang masih ingat apa nama-nama perlombaan yang ada pada pameran ASEAN? Lomba makan. Lomba makan, lomba apa lagi? Selain lomba makan, lomba lari, lomba wayang, pintar. Nah, selain lomba-lomba yang ada di pameran ASEAN, kalian di sini apakah pernah mengikuti lomba? Pernah. Lomba apa saja yang kalian ikuti? Kalau pernah? Cerdas cermat. Lomba apa lagi? Lari maraton. Kalau kelompok 3 ada yang pernah ikut lomba? Pernah. Lomba apa? Lomba pramuka. Menang? Alhamdulillah menang. Jadi biasanya anak-anak kalau kita ingin mengikuti lomba, kita harus mengisi sebuah kertas yang namanya formulir pendaftaran. Pernah mengisi formulir pendaftaran? Pernah. Coba sekarang kalian cari di buku ataupun lewat telepon tentang formulir. Jadi formulir itu adalah lembar yang berisi data. Datanya itu diisi dengan nama lengkap, tanggal lahir, umur, alamat, hobi, dan data lainnya yang sesuai dengan tujuan formulir tersebut. Nah, di sini ada jenis teks formulir disertai fungsinya. Yang pertama, formulir pendaftaran untuk mengisi biodata yang bertujuan untuk mengikuti suatu kegiatan. Misalnya tadi kalian pernah mengikuti lomba. Nah, lomba itu adalah suatu kegiatan. Jadi harus mengisi formulir. Yang kedua, Weselpos. Weselpos ini formulirnya diisi untuk mengirim uang kepada seseorang. Kalau yang ketiga, kartu anggota. Nah, untuk mengetahui seseorang telah menjadi anggota dari suatu organisasi atau kelompok. Kemudian
Yang keempat itu kartu pos. Nah, kartu pos itu untuk menulis dan mengirimkan surat tanpa amplop. Jadi kartu pos itu sendiri adalah selembar karton tipis berbentuk persegi panjang. Jadi itu untuk menulis surat tanpa amplop. Yang ketiga adalah daftar riwayat hidup. Nah, fungsinya daftar riwayat hidup ini untuk menjabarkan identitas dan pengalaman kepada pihak lain. Biasanya ini digunakan untuk melamar pekerjaan apabila nanti sudah lulus sekolah tingkatan atas. Nah, bisa melamar pekerjaan. Kemudian yang keenam, jadi formulirnya adalah slip menabung. Siapa di sini pernah menabung di bank? Pernah. Nah, biasanya kalau di bank itu kalau kita mau menabung diberikan slip yang ditulis nama kita dan jumlah tabungan serta dihubungi tanda tangan. Nah, itu fungsinya adalah sebagai rincian penyebaran atau arsip untuk pihak bank. Dari contoh jenis formulir tadi, sekarang tetap dalam kelompoknya kita akan mengerjakan LKPD yang ketiga. Ini Ibu bagikan. LKPD yang ketiga adalah mengisi formulir pendaftaran. Ini untuk kelompok 3 sudah tadi lah. Ini kelompok 2 dan kelompok 1. Sekarang silahkan mengisi formulirnya. Ya, nama dulu, identitasnya nama. Ingatkan tadi nama adalah nama panjang, tidak boleh nama singkatan. Gimana kelompok 2? Jangan lupa ya menumbuhkan tanda tangan kalau sudah selesai komponen di atas isi. Nah. Terus bagaimana kelompok 3 sudah selesai? Iya. Bagaimana kelompok 1, 2, dan 3? Sudah. Nah, sekarang berikutnya kita akan mempresentasikan hasil diskusi kalian tadi untuk LKPD 1 tentang ASEAN, LKPD 2 tentang percobaan magnet, dan LKPD 3 tentang formulir pendaftaran. Ayo, kelompok mana yang mau maju yang pertama? Ya, silakan. Kelompok 3, silakan maju. Kalau peserta lain maju presentasi, kelompok yang lain silahkan menyimak dan perhatikan kalau kelompok yang maju ini ada yang keliru presentasinya. Bentar. Kalau kelompok 3 peserta dari Muhammad Najib Muhammad Mengapa hari ini merupakan hari yang penting dari Udi dan kawan-kawan? Karena mereka berkunjung ke pameran budaya ASEAN. Apa yang dapat dipelajari dari anjuran khusus yang dikelola oleh Sekretariat Informasi Kontemporer ASEAN dalam mengembangkan wirausaha sosial? Apa pengalaman belajar yang diperoleh itu sesuai dengan berbagai Coba yang lain perhatikan, kawan yang berhasil. LKPD 2 tentang magnet, kan? Terus untuk LKPD yang ketiga tentang formulir pendaftaran. Formulir pendaftaran nomor 11 ASEAN. Nama lengkap Monatalisa Umur 2021. Saya tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, berikutnya kelompok mana yang mau maju? Kelompok 2. Silakan kelompok 2, siapa yang mau pilih? Suaranya yang nyari. Kelompok yang lain, perhatikan kawannya presentasi. Untuk tidak selama akan tarik menarik. Apa yang terjadi ketika magnet dilepaskan dengan petunjuk di atas tarik menarik? Tepuk tangan untuk kelompok 2. Berikutnya kelompok terakhir. Bentar
KPD yang kedua yang tentang magnet. Apa yang terjadi ketika mendekatkan dua magnet dengan kutub yang sama saling tak menolak? Apa yang terjadi ketika mendekatkan dua magnet dengan kutub yang berbeda saling tak menarik? Apa yang terjadi ketika magnet didekatkan dengan pulpen tidak menempel? Apa yang terjadi ketika letakkan satu magnet di atas kertas dan letakkan magnet di atas tempat di bawah magnet yang pertama saling menarik? KPD yang ketiga. Identitas diri nama dokter yang pertama 12 Tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi setelah selesai presentasi, sekarang kita akan melakukan evaluasi. Di lembar evaluasi ditulis nama, tanggal, hari. Bila sudah selesai bisa dikumpul ke depan. Sekalian kumpul dengan apa tadi? Kumpul dengan LKPD dan alat-alat percobaan tentang magnet tadi kumpul ke depan. Ya. Nah, tadi kita sudah belajar tentang peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Nah, tadi kesimpulan dari pembelajaran kita, kira-kira apa kesimpulannya tentang pembelajaran kita tentang peran Indonesia dalam lingkup ekonomi ASEAN? Siapa yang bisa menyebutkan? Ya, silakan Aslam. peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN Ya. berfungsi dalam kerjasama di sektor industri berperan dalam lumbung padi ASEAN, terbentuk MEA masyarakat ekonomi ASEAN, berperan juga dalam ASEAN atau PAFTA. Ya, jadi kesimpulannya tentang peran Indonesia di bidang ekonomi lingkup ASEAN adalah ada 4 tadi: berkontribusi dalam kerjasama di sektor industri, berperan dalam lumbung padi ASEAN, terbentuknya MEA, dan berperan juga dalam PAFTA atau ASEAN Trade Area. Kemudian tentang magnet, siapa yang bisa menyimpulkan tentang magnet? Ya, silakan Adija. Betul. Terus Benda logam mempunyai dua kutub. ya, jadi sifat magnet itu menembus benda tipis, mempunyai 2 kutub senama, tolak menolak, kutub yang tidak senama tarik menarik. Magnet dapat menarik benda logam. Betul. Kemudian kalau tentang formulir, siapa yang bisa menyimpulkan tentang formulir? Ya, silakan Mona. Formulir bertujuan untuk mengetahui data-data orang yang mengisi formulir tersebut. Ya, jadi formulir itu bertujuan agar mengetahui data-data orang yang mengisi formulir tersebut. Mau bertanya dulu bagaimana perasaan kalian tentang pembelajaran hari ini? Apa perasaannya? Sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Apakah ada bagian-bagian yang susah? Tidak ada. Apakah ada materi pembelajaran yang susah? Tidak ada. Tidak ada. Nah, ibu mau bertanya lagi apa? Bagian mana yang kalian paling suka pada saat pembelajaran hari ini? Mengisi formulir. Mengisi formulir. Kalau kelompok 3? Menonton video, yang mana videonya? Tentang magnet. Tentang magnet. Kalau kelompok 2, bagian apa yang paling disukai? Melakukan percobaan. Oh iya, melakukan percobaan. Jadi alhamdulillah pembelajaran hari ini dirasakan menyenangkan. Nah, karena pembelajaran kita sudah selesai, maka kita akhir pembelajaran kita hari ini. Sebelum pulang, marilah kita berdoa dahulu supaya pembelajaran hari ini diberkahi oleh Allah dan ilmu yang kita dapat bermanfaat di kemudian hari.
lagi. Nah, untuk berdoa silahkan kepada Ripai untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, setelah berdoa kalian boleh pulang. Jangan mampir kemana-mana, pulang ke rumah, istirahat dan tetap jaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.